Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Afriani Hasna, MPM 022010701097. Saya dari Prodi Peternakan A. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati, yaitu tentang persebaran fauna dan flora di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, yaitu Provinsi Jambi, dan ada 5 klasifikasi fauna dan flora di Jambi. Yang pertama, saya akan menjelaskan 5 klasifikasi dan manfaat fauna lokal khas Jambi. Pertama ada harimau Sumatera. Nah, klasifikasi harimau Sumatera ini adalah Kerajaan Animalia Velum Chordata, kelas Mammalia ordo Carnivora, famili Felidae, genus Flathead, spesies Parkhead tiger. Manfaatnya ini bisa memegang peran penting bagi ketersediaan oksigen. Kok bisa? Kenapa? Karena tanpa keberadaan harimau Sumatera, oksigen di bumi akan berkurang, dan dengan karena adanya harimau Sumatera ini bisa menyuplai 30% oksigen bumi, dan juga manfaat yang kedua yaitu sebagai top predator untuk mengontrol populasi satwa. Yang kedua ada Argenus argus Sumatera. Klasifikasi kelas Animalia Velum Chordata, kelas Aves, Ardogeliformes, famili Pansiades, genus Argusianus, spesies Argusianus argus. Burung kuau ini berada di sekitar daerah Jambi, yaitu di Merangin, dan ada beberapa daerah lainnya seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan. Burung ini sangat cantik apabila dia mengembangkan bulu-bulunya. Dia mirip seperti burung cendrawasih apabila dia ingin menarik lawan jenisnya. Dan manfaatnya bisa menghilangkan kejenuhan karena burung ini memiliki bentuk bulunya yang indah dan cantik tersebut. Yang kedua ada beruk. Beruk klasifikasinya ini Kerajaan Animalia Velum Chordata, kelas Mammalia ordo Primata, famili Chorcotypecidae, genus Macaca, spesies Macaca nemestrina. Biasanya beruk ini terdapat di hutan-hutan liar di daerah Jambi dan sekitarnya. Ada juga di daerah-daerah lainnya. Terus manfaatnya biasanya si beruk ini juga dipelihara dan dilatih sebagai pemetik kelapa. Dulu juga aku pernah pas kecil-kecil ini pernah digigitnya karena ya sering usil-usilnya pas TK kan, dia lagi manjat. Udah kebiasaan si beruk ini udah dilatih sebagai pemetik kelapa kalau di daerah saya, daerah Jambi. Nah, yang keempat ada terenggiling. Klasifikasi ilmiah Kerajaan Animalia Velum Chordata, kelas Mammalia ordo Polydota, famili Menidae, genus Manis, spesies Manis gavanica. Biasanya terenggiling ini dimanfaatkan sebagai pengontrol populasi serangga, dan kulit, sisik, dan dagingnya untuk dikonsumsi sebagai obat tradisional. Tetapi terenggiling ini sekarang kan hewan dilindungi, karena jika dijual juga
hewan ini harganya sampai triliun dan sampai dolar. Jika dia memakan serangga, lidahnya ini panjang tetapi kecil. Terus, nah kalau di Jambi, fauna ini berada di Muara Jambi. Ini sering juga di Muara Jambi paling sering. Tetapi kalau di daerah lain langka, ini udah khas Kabupaten Muara Jambi. Nah, selanjutnya ada pelanduk napu atau Greater Monster Deer. Kenapa disebut Greater Monster Deer? Karena dia hampir mirip sama kancil dan mulutnya ini seperti tikus. Dan pelanduk napu ini berada di daerah Kabupaten Muarabunga, Jambi. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kerajaan Animalia, Velum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Tradulidae, genus Tragulus, spesies Tragulus napu. Nah, manfaatnya ini salah satu hewan ternak dan yang berfungsi untuk dijadikan sebagai sumber protein hewani biasanya. Karena ya pelanduk napu ini juga sering diternak, tetapi di hutan-hutan liar yang sering ada kalau daerah Muarabungu, Kabupaten Muarabungu ini. Nah, selanjutnya ada 5 klasifikasi dan manfaat flora lokal khas Jambi. Yang pertama ada palem merah. Nah, palem merah atau sering disebut di daerah Jambi itu biasanya pinang merah. Klasifikasi ilmiahnya Kerajaan Plantae, divisi Magnonepi, kelas Liliopsida, ordo Arecaleas, famili Areaceae, genus Certostachys, spesies Certostachys laka. Dan manfaatnya sebagai tanaman hias dengan tanaman tampilan cantik dan tanaman di sekitar halaman rumah. Biasanya orang Jambi menyebut pinang merah ini juga ada memiliki hal-hal gaib, yaitu jika menanam palem ini di depan halaman rumah, niscaya mampu menolak bala dan aneka macam sihir yang ditunjukkan pada penghuninya. Akan tetapi, ini para nenek moyang dulu sih yang bilang. Tapi sekarang udah langka juga. Ini daerah-daerah tertentu yang ada. Dan juga bisa dimanfaatkan sebagai obat-obat tradisional. Mulai dari akarnya juga bisa dan sampai ujung ini. Terus yang kedua ada kayu tembesu. Klasifikasi ilmiah Kerajaan Plantae, divisi Tarchhita, kelas Magnolipsida, famili Leganiacea, genus Phacrea, spesies Phacrea practas Rob. Dimanfaatkan sebagai tiang penyangga baik untuk rumah, kapal, jembatan, konstruksi rumah, dan bahan-bahan furnitur. Biasanya ini ada di hutan-hutan dan di daerah-daerah tertentu di Jambi. Tembesu juga ada di Kalimantan. Biasanya, kenapa sih kayu tembesu ini bisa dibikin sebagai tonggak tiang penyangga? Karena
kayu tembesu ini juga sangat kuat, tetapi lama-kelamaan juga akan menjadi lapuk. Yang ketiga ada meranti kuning. Meranti ini juga banyak jenisnya, dan meranti kuning ini salah satu khas di daerah Jambi. Klasifikasi ilmiah Kingdom Plantae, divisi Magnoliopsida, kelas Magnoliopsida, ordo Molvales, famili Dipterocarpaceae, genus Sorea, spesies Sorea faguatiana. Bermanfaat sebagai bahan furniatur indoor maupun outdoor. Contohnya pada bahan konstruksi bangunan, terus fungsi ekologi bagi hewan, yaitu untuk bersarang, untuk berternak pada hewan, yaitu burung-burung biasanya, karena meranti kuning ini juga sangat tinggi. Jadi untuk bersarang para burung-burung itu sangat mudah. Terus yang ketiga, bahan pembuatan kertas, yaitu jangan disublin dulu, baru bisa untuk dijadikan salah satu bahan pembuatan kertas. Yang keempat, mengurangi dampak erosi. Yang kelima, menjaga sumber air, dan ini yang paling penting ya, bahan kosmetik, sabun, obat-obat, dan makanan olahan. Jadi meranti ini sangat bermanfaatnya banyak sekali. Terus yang keempat, yaitu ada penawar Jambi, atau sering disebut sebagai pakis monyet atau pakis bulu emas. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kerajaan Plantae, divisi Pretidophyta, kelas Pteridopsida, ordo Chaethyles, famili Cibotiaceae atau Dicksoniaceae, genus Cibotium, dan spesies Cubetium boromage. Manfaatnya yaitu tumbuhan ini sering sudah dikenal lama oleh para sejak dulu, dan yang berfungsi sebagai rambut yang menutupi tangkai daun dan pucuk tumbuhannya. Terus diperdagangkan sebagai obat traumatik, pendarahan, dan beberapa khasiat lainnya. Karena sekarang pohon ini, flora ini sudah sangat langka ya di daerah Jambi, cuman ada beberapa itu susah juga mencarinya. Nah, yang kelima ada kulim. Kulim juga sering disebut sebagai bawang hutan atau kayu bawang. Nah, klasifikasi ilmiahnya yaitu Kerajaan Plantae, divisi Agrospermae, kelas Audicotyl atau Cor Audicotyl, ordo Santalales, famili Olacaceae, genus Chorodoscorpus, spesies Scorodocarpus bernaicingbass. Nah, fungsinya ini yaitu sebagai tonggak, tiang, seperti tiang, balok, kasau, kusen pintu dan jendela, dan lantai. Juga untuk bisa sebagai jembatan, tiang-tiang penyangga, tiang di laut, atau tanpa dikupas kulitnya. Jadi langsung, kalau untuk di laut langsung ditaruh. Terus lunas, perahu, alat-alat pertanian, dan lain-lain sebagainya. Nah, kulim ini sangat banyak dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan bagi makhluk hidup. Nah, sekarang ada
permasalahan biodiversitas. Ada dua penyebabnya, yaitu ada penyebab utama dan penyebab sekunder. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Untuk penyebab utama, ada dua penyebab utama kerusakan keragaman hayati secara besar-besaran. Yang pertama, kerusakan habitat yang berfungsi dengan proyek-proyek mega yang dibiayai secara internasional, seperti pembangunan dan jalan besar, hambatan, serta kegiatan pertambangan di kawasan hutan yang kaya akan keanekaragaman. Nah, contohnya kita juga bisa ngambil di daerah salah satu provinsi, yaitu Jambi. Kenapa? Karena di Jambi kan banyak pohon-pohon besar yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan sebuah jembatan. Contohnya ada kayu kulim tadi tersebut. Terus ada lagi yang kedua, kerusakan keanekaragaman hayati pada kawasan-kawasan budidaya adalah dorongan ekonomi dan teknologi untuk penggantian keanekaragaman dengan homogenitas pada sektor kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Revolusi hijau contohnya pada pertanian, sedangkan revolusi putih di perusahaan susu dan revolusi biru di sektor perikanan. Dengan revolusi di mana keanekaragaman hayati secara sengaja digantikan dengan keseragaman hayati monokultur. Jadi sangat apabila kita melanggar, kita membuat salah kepada makhluk hidup lainnya, yaitu bisa kita menyebabkan pada sektor-sektor pertanian dan ekonomi teknologi. Maka daripada itu kita harus mencegah adanya penyebaban utama tersebut. Nah, yang kedua ada penyebab sekunder. Penyebab sekunder ini terbagi menjadi 4, yaitu tekanan populasi, pengurusan penduduk, dan penggusuran keragaman hayati berjalan seiring dengan penduduk tergusur yang makin menghancurkan keanekaragaman hayati adalah dampak tingkat kedua dari penyebab utama. Nah, kan apabila makhluk hidup digusur, lahan dan keanekaragaman ini bisa berkurangnya populasinya. Jadi kita harus menghindari permasalahan ini. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif intensifikasi di lahan pertanian dan perkebunan erosi, yaitu perkebunan, erosi, kebakaran, pestisida, dan pupuk organik, penyebab pencemaran di daratan dan perairan sangat nyata menurunkan keanekaragaman hayati. Nah, yang ketiga, pencemaran atau polusi baik tanah, perairan maupun udara. Yang keempat, eksploitasi jenis tertentu secara besar-besaran. Nah, dari penyebab utama dan penyebab sekunder tersebut terdapatlah solusi mengatasi permasalahan biodiversitas. Yang pertama, pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pelestarian secara in situ.
Yang pertama, melindungi sumber hayati di tempat aslinya. Nah, contohnya seperti pada fauna, yaitu perlindungan orang hutan di Kalimantan, dan yang untuk floranya yaitu perlindungan rafflesia di Bengkulu. Dan ada lagi yaitu contoh-contoh lainnya seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Nah, yang kedua ada pelestarian secara ex situ. Bentuk perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dengan cara memindahkan hewan atau tumbuhan ke tempat lainnya yang cocok bagi kehidupannya. Nah, contohnya yaitu ada kebun koleksi, kebun raya, kebun binatang, dan kebun botani, dan masih banyak lainnya. Nah, cukup sekian penyampaian presentasi saya. Apabila ada salah ucap dan kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.